Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan tentang digital marketing. Kita tahu bahwa saat ini dunia kompetisi menjadi semakin sengit, dan hanya mereka yang cerdas dan mampu memanfaatkan perkembangan zaman adalah mereka yang akan selamat dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Siapa yang belum mengetahui apa itu digital marketing? Strategi marketing modern yang efektivitas dan efisiensinya dapat dikatakan lebih unggul ketimbang marketing tradisional biasa. Terdapat banyak kendala pada marketing tradisional seperti mengukur impresi dan engagement. Mengukur beberapa data akan lebih mudah dilakukan dengan melancarkan strategi digital marketing. Kesulitan-kesulitan itu memaksa para pemasar atau marketer untuk mengalihkan fokus strategi marketingnya dari tradisional ke digital. Tidak hanya karena itu, tapi juga adanya pertimbangan jumlah audiens yang besar untuk dimanfaatkan para pemasar atau marketer. Oleh karena itu, ada baiknya kita sama-sama mengenal beberapa strategi dan apa itu digital marketing. Apa itu sebenarnya digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas. Sehingga tidak heran, kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasaran di dunia maya. Digital marketing atau juga biasa kita kenal dengan pemasaran digital ini juga merupakan sebuah usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Digital marketing ini mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasar internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran, tanpa internet membuat bidang pemasaran digital atau digital marketing menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel. Kalau dulu ada SMS, sekarang ada WhatsApp, menampilkan iklan, ya, dan digital luar begitu. Digital marketing juga turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, ya, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas yang sangat besar, interaktif, serta dukungan multimedia. Hasil dari era baru ini berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital saat ini sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan. Berikutnya kita coba lihat ya definisi digital marketing atau pemasaran digital menurut para ahli. Ada beberapa ahli ini yang menyampaikan pengertian atau definisi dari digital marketing.
Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan di tahun 2009 dalam jurnalnya, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh, blog, website, email, AdWords gitu, dan berbagai jaringan media sosial. Sementara itu, Clance dan Burrow pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Sementara itu dari Heydrich dan Strauss di tahun 2009, ya, digital marketing ini menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembor-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Jadi digital marketing itu sendiri mengacu pada periode marketing dengan memanfaatkan peralatan elektronik seperti komputer dan juga smartphone agar bisa berinteraksi dengan para konsumen. Aplikasi dari digital marketing itu sendiri biasanya lebih banyak mengacu pada berbagai teknologi yang memanfaatkan internet seperti email, jaringan sosial, dan juga website itu sendiri. Metode digital marketing juga menggunakan model peralatan elektronik lain seperti radio, televisi, papan billboard di jalan-jalan utama, dan masih banyak lagi. Saat ini sebagian besar konsumen atau calon konsumen mulai beralih ke internet atau berbagai media digital lainnya untuk menemukan informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, para calon konsumen ini juga ingin tahu mengenai pendapat teman atau relatif mereka ya, mengenai sebuah brand tertentu. Jadi calon konsumen itu bisa bertanya-tanya pada rekan, relasi, teman gitu terhadap brand-brand tertentu. Inilah salah satu keberadaan digital marketing. Para konsumen menginginkan brand yang dapat mereka percaya, memiliki kualitas yang mereka cari, dan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Disinilah digital marketing berperan. Ya, digital marketing mempunyai peran penting untuk bisa menjangkau para calon konsumen tersebut. Berikutnya kita akan bahas tentang beberapa kelebihan dari digital marketing. Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa digital marketing memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut ini coba saya kupas satu-satu beberapa kelebihan digital marketing dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Itu yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan secara tepat. Kelebihan yang kedua adalah kemudahan dalam melakukan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk, ya, konten kita ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konvensi penjualan,
dari setiap iklan dan sebagainya dapat kita lakukan evaluasi. Jadi setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk. Sehingga kita dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Kelebihan yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas. Ya, jangkauan geografis dari digital marketing ini sangat luas. Kita dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, kelebihan dari digital marketing adalah murah serta efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing ini jauh lebih murah dan efektif. Kalau menurut hitung-hitungan, biaya anggaran yang dapat dihemat mencapai 40%. Ya, beberapa survei yang dilakukan oleh para peneliti menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Kelebihan yang kelima adalah membangun nama brand. Digital marketing ini akan membantu kita membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk-produk kita. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis digital marketing. Setidaknya terdapat 6 jenis yang terbagi sesuai dengan metode dan platform yang digunakan dalam digital marketing. Yang pertama adalah website. Ini merupakan salah satu media yang saat ini cukup populer sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa dari suatu brand. Dengan menggunakan website, sangat mampu untuk menjangkau target user secara lebih luas dari seluruh penjuru daerah. Website juga dapat digunakan untuk sarana memperkenalkan profil sebuah perusahaan. Keuntungan dari membuat website sendiri ini adalah biaya penanganan yang relatif lebih murah tanpa mengeluarkan biaya serta promosi produk yang besar. Jenis yang kedua adalah search engine marketing. Jenis kedua ini yang banyak digunakan saat ini, di mana terbagi lagi menjadi dua jenis ya, yaitu SEO atau Search Engine Optimization gitu, dan SEM atau Search Engine Marketing. Untuk SEO sendiri termasuk ke dalam pemasaran digital tanpa mengeluarkan modal yang besar untuk membantu website, termasuk pada halaman pertama ya. Ini termasuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Sedangkan Search Engine Marketing atau SEM ini memiliki tujuan yang digunakan sama dengan SEO. Namun biaya yang harus dikeluarkan juga cukup besar karena Search Engine Marketing ini mengandalkan bantuan iklan untuk setiap klik yang dilakukan oleh user untuk pada website kita. Yang ketiga adalah email marketing. Jenis ketiga ini adalah pemasaran melalui email, di mana kita dapat mempromosikan berbagai konten terkait dengan produk atau informasi untuk disebarluaskan melalui media email. Strategi ini ternyata cukup efektif ya untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada website kita.
Yang berikutnya adalah social media marketing. Ini bentuk promosi melalui situs jejaring sosial. Terdapat banyak sekali platform yang menyediakan fitur untuk melakukan promosi produk kita. Salah satunya adalah Facebook Ads, Twitter Ads, serta Instagram Ads gitu ya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial sendiri ini adalah tidak membutuhkan biaya penanganan yang besar, serta dapat menjangkau customer secara luas melalui channel yang kita buat. Berikutnya yang kelima adalah online advertising. Ini juga tergolong ya dalam bentuk pemasaran digital melalui internet yang berbayar. Karena kita harus mengeluarkan biaya yang relatif sedikit mahal, namun akan mendapatkan konsumen dan hasil yang lebih cepat daripada menggunakan strategi search engine optimization. Sedangkan yang kelima adalah video marketing. Kita juga dapat menggunakan media berupa video untuk menampilkan informasi mengenai produk atau layanan kita. Cara ini terbukti cukup efektif. Saat ini banyak yang menghabiskan waktu untuk mengakses internet ya dari para konsumen atau calon konsumen kita. Salah satu channel yang untuk mempromosikan produk ini adalah YouTube ya, di mana kita dapat mengunggah berbagai konten video menarik terkait dengan produk bisnis dan aktivitas usaha kita. Kita tadi memahami tentang jenis-jenis digital marketing. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang strategi digital marketing. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam melakukan pemasaran digital. Ini juga selaras dengan beberapa contoh dari jenis-jenis digital marketing tadi. Yang pertama adalah pemanfaatan search engine optimization. Tadi sempat kita bahas ya tentang SEO ini. Kita tentu sering melihat beberapa situs yang masuk pada halian pencarian pertama di Google. Nah, biasanya untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari, salah satu metode efektif adalah dengan melakukan optimasi search engine optimization atau SEO. SEO ini adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO ini terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu on page dan off page. Untuk on page sendiri ini lebih mengarah pada proses optimasi pada halaman website. Sedangkan off page ini merupakan proses optimasi yang dilakukan dengan bantuan dari website lain untuk meningkatkan kredibilitas situs kita. Yang kedua dari strategi digital marketing ini adalah pay per click ya atau PPC. Ini sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website kita dengan layanan setiap klik dengan cara membayar. Contoh dari pay per click ini yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh-contoh yang lain. Cara kerja dari pay per click ini adalah Anda atau kita begitu harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan slot atau posisi teratas pada mesin pencari dan dikenakan biaya setiap kliknya. Pastikan untuk perusahaan atau bisnis kita memiliki modal yang cukup untuk menerapkan strategi marketing dengan pay per click.
Yang ketiga adalah content marketing. Strategi digital yang kita lakukan, yang akan kita lakukan dengan melalui content marketing ini dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel. Jadi kita dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa kita. Dalam menggunakan pemasaran konten ini juga harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar. Dan telah menerapkan search engine optimization friendly. Seorang penulisan konten atau bisa disebut dengan content writer gitu akan membuat berbagai tulisan dalam bentuk blog, artikel, brosur online, e-book, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa contoh-contoh yang dilakukan dalam konsep content marketing. Yang keempat adalah influencer ya. Jadi seorang influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah komunitas ataupun ruang lingkup yang lebih luas. Pada umumnya, seorang influencer ini mampu mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti saran yang diberikan oleh influencer tersebut. Dengan menggunakan seorang influencer, maka mempromosikan produk merupakan hal yang mudah. Sehingga banyak konsumen yang percaya dengan produk kita karena dorongan dan pengaruh yang besar dari seorang influencer. Contoh influencer pada saat ini adalah selebgram atau seleb tweet yang memiliki pengaruh di media sosial. Berikutnya strategi yang kelima adalah affiliate program ya. Jadi afiliasi ini merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi. Di mana ketika produk tersebut berhasil dijual, maka orang yang mempromosikan produk mendapat tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Jadi kalau kita belajar digital marketing, dapat dengan mengikuti program afiliasi ini. Kita dapat bekerja setiap saat tanpa batasan waktu dan tempat. Kita juga dapat melakukan kegiatan promosi di mana saja serta dapat melakukan proses monitoring dengan lebih mudah. Strategi lain dalam digital marketing ini adalah pemanfaatan Google Business School. Ya. Saat ini banyak sekali kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi. Terkait dengan online marketing, kita juga dapat belajar digital marketing dengan membuat akun pada Google Business. Fungsi dari Google Business School ini adalah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai nama perusahaan, jam kerja, alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor kita. Sehingga customer dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi kita secara akurat yang telah terintegrasi dengan Google Maps. Sedangkan strategi yang ketujuh adalah otomatisasi pemasaran. Strategi terakhir ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing ini juga dapat dilakukan dengan memulai menyusun alur pekerjaan. Seperti menjadwal daftar unggahan konten, melakukan manajemen konten pada media sosial, dan lain-lain. Otomatisasi dapat dilakukan melalui media email sebagai bentuk platform media sosial yang ada. Teknik otomatisasi ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan secara berulang-ulang. Berikut manfaat dari digital marketing. Beberapa poin penting mengenai manfaat digital marketing ini untuk mendukung perkembangan bisnis kita. Yang pertama adalah membangun personal dan produk branding.
Ini adalah manfaat digital marketing yang pertama. Tanpa disadari, dalam membangun sebuah bisnis maka sangat diperlukan faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk kita, maka kredibilitas bisnis kita juga akan meningkat. Membangun personal dan produk branding sangat diperlukan pada praktek pemasaran digital saat ini. Personal branding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi atau perilaku yang baik dan profesional dalam dunia pekerjaan. Kemudian, apabila produk branding dapat terbentuk jika brand atau merek perusahaan memiliki kredibilitas yang baik serta mendapat pengakuan di masyarakat. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kedua hal tersebut adalah dengan menggunakan pemasaran digital melalui berbagai media yang ada. Manfaat yang kedua adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Sedangkan manfaat yang ketiga adalah lebih murah dan efektif. Manfaat digital marketing yang terakhir ini tidak memerlukan sumber daya yang besar atau dapat dikatakan minim dari sisi modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Namun, kita juga perlu untuk menerapkan beberapa metode khusus agar strategi bisnis yang ada ini tepat sasaran dan sesuai dengan target user kita. Lakukanlah riset kompetitor bisnis kita serta persaingan produk yang ditawarkan kompetitor dengan produk kita sehingga dapat meminimalisir atau menurunkan tingkat kegagalan bisnis atau usaha kita. Solusi dari digital marketing atau pemasaran digital ini meliputi penggunaan berbagai saluran pengiriman yang meliputi teknik tarik dan dorong. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan keterlibatan konsumen. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Pertahanan dalam paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen yang kuat untuk pemasaran digital melalui investasi baru dalam teknologi dan inovasi. Berakhir pada solusi pemasaran yang ideal berupa mencapai retensi dan pendapatan. Sedangkan aturan dalam digital marketing ini ada beberapa ya, ada 6 gitu. Yang pertama adalah menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Yang kedua, memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Yang ketiga, gunakan harga yang kreatif. Tak kalah pentingnya adalah mengutamakan desain bagi konsumen. Gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif, serta yang terakhir dalam aturan dalam digital marketing adalah menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Bagaimana membuat strategi digital marketing? Dalam menjalankan digital marketing, para marketer tentunya perlu menyiapkan strategi atau rencana tertentu agar bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Saat ini, sebagian besar industri baik skala kecil, menengah, ataupun besar
memanfaatkan digital marketing untuk menjangkau konsumen mereka. Tanpa strategi yang tepat, maka semua usaha akan tenggelam di antara ribuan usaha serupa yang tidak akan berhasil mencapai tujuan awal yang diinginkan. Hal ini sama saja dengan menyia-nyiakan dana yang ada. Ada beberapa poin atau hal penting yang perlu diperhatikan saat kita akan membuat strategi digital marketing. Yang pertama adalah target konsumen. Sebuah usaha yang membuat produk atau jasa tentunya memiliki target konsumen yang diharapkan akan mempergunakan produk atau jasa tersebut. Sangatlah penting untuk menentukan target konsumen agar bisa membuat pesan atau model promosi yang tepat untuk kalangan konsumen yang dimaksud. Membuat target konsumen yang terlalu luas akan memberikan tantangan yang lebih besar dan akan jauh lebih sulit untuk sukses. Yang kedua adalah mengenal target konsumen lebih dalam. Hal ini adalah salah satu hal yang perlu dilakukan dalam setiap model marketing dan tidak terbatas pada strategi ini saja. Sebuah brand yang mampu mengenal calon konsumen mereka lebih dalam akan mampu membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah penciptaan branding yang tepat. Hal ini merupakan salah satu langkah awal yang perlu dilakukan agar strategi marketing bisa berjalan lebih lancar. Branding meliputi banyak hal, mulai dari memperkenalkan logo brand ke masyarakat luas, membuat kalangan publik mengenal tentang brand tersebut, serta mampu untuk membuat publik mampu mengaitkan sebuah brand dengan produk yang diproduksi. Penciptaan branding yang tepat dimulai dengan berfokus pada tujuan yang spesifik, membuat sesuatu yang beda dari yang lain, dan juga mampu berkomunikasi dengan baik. Berikutnya, mengenal lawan atau kompetitor dengan baik. Dunia kompetisi sudah semakin sengit dan sangatlah penting untuk mengenal siapa saja lawan yang ada dalam usaha bisnis yang serupa. Bila sebuah bisnis mampu mengenal lawan mereka serta berbagi strategi yang mungkin mereka pergunakan, maka mereka mampu untuk menjadi sebuah bisnis yang berbeda dari yang lain. Karena ini berkaitan dengan branding tadi. Selanjutnya, memilih channel digital marketing yang akan dipergunakan. Seperti sudah kita sampaikan sebelumnya tadi, strategi ini melibatkan banyak model platform dan channel. Internet merupakan platform yang paling populer karena ada banyak sekali channel yang bisa dipergunakan. Contohnya tadi ya sudah kita sampaikan jaringan media sosial, blog, website, pemanfaatan atau penggunaan media promosi, strategi affiliate, toko online, dan masih banyak lagi. Sangat penting untuk mengenal masing-masing channel, serta mencari tahu kelebihan serta kekurangan yang dimiliki dari channel-channel tersebut. Selain itu perlu juga untuk mengetahui beberapa informasi tambahan lainnya seperti channel yang paling banyak dipergunakan oleh target konsumen serta channel yang tidak dipergunakan oleh kompetitor. Kesalahan dalam memilih jenis channel yang tepat akan membuat usaha digital marketing yang dilakukan mengalami kegagalan. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi ini untuk melihat apakah metode marketing yang dipergunakan membawa hasil yang diharapkan sangat mudah untuk dilakukan saat ini. Ada berbagai jenis tes yang bisa dilakukan untuk melihat tingkat kesuksesan dari pelaksanaan sebuah
metode. Tes untuk melihat besarnya pengunjung yang akan datang. Tes untuk melihat asal pengunjung, kolom saran dan komentar dari pengunjung, serta berbagai alat lainnya. Dengan melakukan evaluasi, para marketer ini bisa melihat kesalahan apa yang telah dilakukan, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, serta tingkat keefektifan metode. Dengan begitu, para marketer bisa memilih jenis strategi yang paling tepat untuk diaplikasikan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah analisis kompetisi bisnis di masa yang akan datang. Tren bisnis dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tren bisnis ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Para marketer dan para pemilik usaha hendaknya mampu untuk bisa meramalkan atau memperkirakan perubahan apa yang akan terjadi di masa depan. Hal ini sangat penting agar mereka bisa mempersiapkan diri sendiri, mungkin dan tidak tertinggal di belakang para kompetitor yang lain. Yang berikut adalah strategi konten. Ini kaitannya dengan branding dari sebuah brand. Sebuah brand hendaknya memiliki sebuah konten atau tujuan akhir dari brand tersebut. Lebih dari sekedar meningkatkan penjualan tentunya. Hal inilah yang harus ditekankan pada keseluruhan proses branding tersebut. Bila tujuan utama dari sebuah brand telah dipersiapkan, telah ditetapkan, biasanya tujuan utama ini merupakan jawaban dari segala sesuatu yang dibutuhkan konsumen. Contohnya, produk pakaian dengan tujuan utama memberikan tampilan elegan dengan harga terjangkau. Maka akan membuat tujuan marketing jauh lebih bermakna dan secara tidak langsung akan memotivasi para marketer dan juga calon konsumen. Dan yang terakhir adalah berfokus pada cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Fokus utama dari strategi digital marketing ini bukan hanya untuk mendapatkan konsumen baru serta meningkatkan penjualan, namun perlu juga untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Loyalitas ini bisa dipertahankan dengan selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang memastikan bahwa konsumen akan kembali menggunakan produk atau jasa yang sama. Konten yang relevan, tawaran program yang menarik untuk konsumen, tetap ya. Ini dimungkinkan ada berbagai penawaran. Ya, ini sehingga menjadi salah satu cara yang bisa diterapkan agar strategi digital marketing meraih hasil yang diinginkan. Hal ini tentu saja harus disesuaikan dengan objek dari bisnis itu sendiri. Apakah untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenal brand itu, meningkatkan penjualan maupun advokasi begitu. Hal ini menjadi salah satu titik penting bagi marketer online, terutama mereka yang usahanya sudah cukup berkembang. Banyak bisnis yang berhenti pada usaha untuk meningkatkan penjualan dan sedikit saja yang beranjak pada langkah ini. Jadi begitu pentingnya kita dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Selanjutnya, tantangan dalam strategi digital marketing. Sama seperti berbagai strategi marketing lainnya, strategi yang satu ini juga memiliki tantangan sendiri. Saat ini beberapa tantangan yang paling banyak dihadapi oleh para digital marketer adalah yang pertama adalah tingkat kompetisi yang semakin tajam dari waktu ke waktu. Hal ini tentu sangat wajar, mengingat platform internet serta berbagai channel yang bisa dipergunakan
tergolong sangat murah bila dibandingkan dengan metode marketing tradisional. Semua jenis bisnis mulai dari skala kecil hingga besar bisa menggunakan metode ini. Sehingga tidak heran bila ada ratusan bahkan ribuan kompetitor yang bersaing dalam pemasaran produk atau jasa yang serupa. Hal ini jugalah yang membuat segala usaha untuk mendapatkan perhatian dari para konsumen akan jauh lebih sulit. Para marketer dituntut untuk biasa kreatif. Harus bisa kreatif dan inovatif agar bisa tetap berada di jajaran depan dan mendapatkan perhatian dari konsumen. Karena tadi tingkat kompetisi yang semakin tajam dari waktu ke waktu. Tantangan yang kedua adalah adanya pilihan channel yang sangat beragam. Terlepas dari populernya internet sebagai platform utama dalam metode digital marketing, channel yang ada sangatlah beragam dan tidak semua channel harus kita gunakan. Channel setiap saat selalu bermunculan. Masing-masing channel memiliki spesifikasi, protokol, tujuan, serta cara penggunaan yang berbeda-beda. Para marketer harus mampu memprediksikan channel apa yang dipergunakan oleh target konsumen mereka, sehingga mereka bisa memilih channel yang tepat sebagai sarana promosi. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan jumlah data yang tidak terhingga jumlahnya. Mendapatkan data yang valid dan akurat mengenai target konsumen adalah hal yang sangat penting bagi marketer online. Namun, perkembangan data yang ada saat ini sangatlah banyak, sehingga terkadang akan sulit untuk memisahkan data yang valid dengan data yang tidak valid. Kesalahan dalam memilih data yang tidak valid akan membuat tujuan marketing tidak tercapai dengan sempurna. Dalam digital marketing ada beberapa alat yang bisa kita optimalkan, bisa kita pergunakan dalam menjalankan strategi digital marketing. Yang pertama adalah Google Analytics. Google sendiri menyediakan berbagai jenis alat yang bisa dimanfaatkan oleh para marketer online. Google Analytics tersedia dalam berbagai versi, baik standar yang gratis dipergunakan atau versi premium ya, yang lebih mutakhir begitu. Versi berbayar. Alat ini sangat mudah untuk dipergunakan dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai trafik atau pengunjung dari sebuah website yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki strategi marketing itu sendiri. Alat yang kedua adalah Google Ads. Para marketer online juga bisa mempergunakan fitur yang satu ini dalam strategi digital mereka. Mereka bisa menempatkan iklan di halaman mesin pencari Google melalui paket pay per click sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Dan mendapatkan akses untuk bisa dilihat oleh para calon konsumen. Selain itu, para marketer juga bisa membuka AdWords mereka sendiri begitu ya, dan memanfaatkan fitur keyword planner yang bisa memberikan informasi untuk keyword-keyword yang memiliki kemungkinan besar untuk dipergunakan oleh para calon konsumen. Sedangkan yang ketiga adalah berbagai jenis sosial media. Saat ini ada berbagai jenis sosial media yang terus bermunculan dari waktu-waktu. Dari waktu ke waktu. Banyak sekali saat ini. Cepat banget perkembangannya. Penggunaan media sosial ini menjadi salah satu cara yang mudah bagi para marketer online dalam menjalankan strategi digital marketing mereka. Tadi sudah kita bahas ya. Saat ini yang populer ada Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest, Flickr, YouTube, LinkedIn, atau TikTok begitu. Banyak sekali. Nah, coba kita cermati tren digital marketing. Strategi digital marketing terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Jenis channel yang populer dan banyak dipergunakan oleh para konsumen di waktu tertentu bisa saja berubah menjadi channel yang tidak lagi diminati di waktu yang akan datang. Hati-hati, kita ikuti saja perkembangan, kita nikmati saja tren digital marketing. Sangatlah penting untuk memperhatikan tren apa yang sedang berkembang untuk memastikan agar tujuan marketing yang kita lakukan berhasil. Ada 10 yang coba kita kupas ya. Ini ada yang pertama adalah penggunaan mobile marketing. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan smartphone dan ponsel yang mengintegrasikan internet dalam produk kita. Berbagai riset menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak transaksi atau penjualan yang dilakukan oleh para konsumen melalui smartphone dibandingkan dengan menggunakan PC atau laptop. Para pemilik usaha harus tanggap dengan menyediakan berbagai fitur online yang bisa diakses melalui smartphone bagi para konsumen. Yang kedua adalah penggunaan gambar dan video yang lebih menarik perhatian. Naiknya popularitas Pinterest, ya, YouTube yang berfokus pada penggunaan gambar merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan gambar-gambar, video-video yang menarik sesuai dengan konten akan lebih mampu menarik perhatian bagi calon konsumen. Tidak hanya gambar, banyak juga calon konsumen yang memutuskan untuk melihat video penawaran produk atau jasa sebelum memutuskan untuk menggunakan produk tersebut. Ya, hal ini bisa dimanfaatkan oleh para marketer untuk melibatkan gambar dan video yang menarik yang benar-benar menjual untuk tujuan produksi mereka. Yang ketiga adalah penggabungan sosial media untuk meningkatkan search engine optimization. Sosial media ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat usaha sebuah bisnis dalam membuat strategi search engine optimization yang mereka terapkan sehingga lebih efektif. Konten marketing juga penting. Konten marketing ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam dunia digital marketing. Kualitas dari konten, sebuah artikel menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Berikutnya adalah remarketing ya atau retargeting. Tren yang satu ini mengacu pada fakta bahwa banyak sekali orang yang mengunjungi sebuah website namun tidak melakukan pembelian sama sekali. Nah, tujuan dari remarketing ini adalah untuk menyasar para pengunjung website yang tidak melakukan pembelian dengan harapan agar para pengunjung tersebut bisa membeli produk yang ditawarkan dengan cara mengiklankan produk tersebut pada website yang mungkin dikunjungi. Berikutnya, yang keenam adalah marketing berdasarkan lokasi. Hal ini berjalan sejalan dengan naiknya popularitas penggunaan smartphone yang dilengkapi dengan GPS atau Google Maps. Para konsumen pada umumnya akan menggunakan smartphone untuk mencari produk atau jasa yang mereka butuhkan yang berada dekat dengan lokasi mereka. Para marketer tidak jeli dan meletakkan bisnis mereka dalam posisi yang mudah ditemukan oleh para calon konsumen yang ada di sekitar mereka. Yang ketujuh adalah Google Plus ya. Ini adalah salah satu tren yang diprediksikan akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Usaha Google untuk lebih terlibat dalam dunia
sosial media memang belum menunjukkan hasil yang benar-benar sukses seperti yang ditujukan oleh Facebook. Namun bila dilihat perkembangan penggunaannya maka terlihat adanya kenaikan jumlah pengguna yang cukup signifikan dan hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para marketer. Tidak hanya berkutat sebagai sosial media semata begitu, Google Plus juga akan berkembang menjadi berbagai hal, termasuk diantaranya adalah Google Carousel. Aplikasi yang satu ini lebih ditujukan sebagai alat pencari hotel-hotel dan event-event yang ada di daerah tertentu lengkap dengan alamatnya. Aplikasi ini akan dikembangkan sehingga menjadi live atau disiarkan secara langsung, yang saat ini sudah mulai dikembangkan di Amerika dan Eropa. Yang kedelapan adalah MetaSearch. Penggunaan MetaSearch ini menjadi salah satu tren yang juga akan cukup populer di tahun-tahun yang akan mendatang. Penggunaan MetaSearch ini digabungkan dengan metode digital marketing yang lain yang akan bisa membuat para calon konsumen untuk datang langsung ke website perusahaan yang bersangkutan. Hal ini mulai banyak dilakukan, terutama oleh perusahaan travel dan hotel gitu. Sehingga mereka tidak perlu membayar komisi kepada pihak ketiga seperti Expedia dan Travelocity. Yang kesembilan dalam tren digital marketing ke depan adalah pencarian semantik ya. Hal ini memiliki kaitan erat dengan konten marketing di mana proses pencarian akan lebih banyak berfokus pada makna dan tujuan dari sang pencari dibandingkan sekedar keyword semata. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknik yang sederhana dan tidak terlalu kompleks. Mengacu pada berbagai brand besar yang ada di seluruh dunia, maka kesederhanaan yang dibarengi dengan konsistensi menjadi kunci utama dari tren digital marketing yang akan semakin berkembang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan digital marketing sehingga tidak terjadi kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para marketer online yang mempraktekkan strategi marketing. Di antaranya adalah yang pertama, tidak memberikan respon terhadap feedback yang datang dari sosial media. Ini penting. Salah satu kesalahan utama yang banyak dilakukan online marketer adalah tidak menjawab komentar, saran atau pertanyaan yang ditujukan oleh orang-orang melalui website, blog atau sosial media mereka. Gagal untuk memberikan respon untuk semua feedback ini berarti mereka gagal untuk menjalin hubungan dengan para calon konsumen dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan. Yang kedua, kesalahan dalam aplikasi digital marketing adalah terlalu berpusat pada promosi produk dan bukan pada konsumen. Membuat posting mengenai produk atau penawaran yang sedang atau tentu saja perlu dilakukan, tapi bila hal ini terus-menerus dilakukan, maka para calon konsumen akan jenuh. Tingkatkan kualitas posting yang ada dengan melibatkan konten yang menarik dan akan membuat para pembaca tertarik untuk datang lagi, baik dengan menyediakan cerita, menulis artikel yang bermanfaat, menggunakan humor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah tidak mengakui kesalahan. Sebuah bisnis tidak lepas dari kesalahan, dan bila hal itu terbukti, maka sebaiknya pemilik bisnis harus mau untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan untuk hal tersebut. Tidak akan gunanya untuk menyangkal atau bahkan mencoba memutarbalikkan fakta karena hal itu akan lebih memperburuk suasana. Beberapa kesalahan yang lain, yang keempat ini adalah membawa konten yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Pastikan untuk semua konten-konten yang ada
bisa membawa hal-hal baru dalam setiap konten. Sesuatu yang menarik yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Dan hal ini akan membawa pada kesuksesan. Nah, selanjutnya bagaimana cara memulai digital marketing? Setelah mengetahui beberapa konsep dasar dari digital marketing, pertanyaannya adalah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Itu pertanyaannya. Untuk memulai pemasaran menggunakan media digital, terdapat beberapa hal yang harus kita siapkan. Gitu. Yang pertama adalah siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing ini seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online begitu ya, ada review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda. Jadi, uruslah dengan baik. Yang kedua adalah siapkan konten yang menarik perhatian atau shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lain. Jadi, Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Yang ketiga adalah Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah pada beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Sedangkan yang keempat atau langkah yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis yang Anda buat bagus karena akan berpengaruh terhadap citra brand Anda. Di paparan dari digital marketing, jadi pemilihan secara tepat untuk langkah yang akan diambil tentunya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Satu hal yang perlu diingat mengenai dunia digital marketing adalah kenyataan bahwa mereka yang memilih untuk tidak memanfaatkannya akan kehilangan para calon konsumen. Saat ini sebagian besar konsumen atau calon konsumen mulai beralih ke internet atau berbagai media digital lainnya untuk menemukan informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, para calon konsumen ini juga ingin tahu mengenai pendapat teman atau relasi mereka mengenai sebuah tren. Jadi sebagai penutup, itu yang saya paparkan. Karena kita juga pahami bahwa para konsumen menginginkan brand yang dapat mereka percaya, memiliki kualitas yang mereka cari dan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Disinilah digital marketing berperan penting untuk bisa menjangkau para konsumen tersebut. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi tentang digital marketing. Semoga bisa membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Semoga kita bisa ketemu lagi pada paparan-paparan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Kita hebat. Kita semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.